Hai gengs, back with me dengan Dinda ya di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya yaitu rencana dan tujuannya padamu ya. Gitu deh pokoknya. Karena ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Terus, karena kita mau cek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai aja ya. Rencana dan tujuannya padamu. Kalau aku lihat di sini, dia itu kayak susah dibaca ya. Benar gak? Aku ngerasa banyak kalian yang ngerasa ini orang mau ngapain sih, mau apa sih, susah dibaca deh, kayak terlalu apa ya, kayak bukan abu-abu sih, tapi kayak kamu bener-bener kayak nggak bisa ngebaca rencananya apa ke kamu, maunya apa, tujuannya apa gitu, entah dia baru muncul atau datang kembali gitu ya. Karena aku di sini juga kalau ngeliat ekspresi seseorang tuh kayak bener-bener kenapa sih ini orang gitu, kayak flat aja gitu loh. Oke, nanti kita lihat lagi lah ya. Cuma di sini aku lihat ada sesuatu hal yang terjadi yang bikin dia tuh kayak jadi bingung, kayak linglung gitu. Nah, jadi kayak kesannya kamu nggak bisa lihat nih dia maunya apa. Tapi yang jelas di sini adalah aku ngerasa banyak dari mereka yang udah cukup dewasa sekarang, atau dia menunjukkan kalau sekarang tuh udah lebih dewasa. Entah dulunya kekanak-kanakan, childish, atau masih pelin-pelan gitu. Nah, yang paling jelas di sini adalah kalau saat ini ya, dia sih kayak lagi kasih self defense ya ke kamu. Jadi kayak kasih perlindungan supaya mungkin dia nggak mau sakit hati, atau di antara kalian nggak ada yang sakit hati lagi gitu ya. Kalau sekarang memang ya, sebagian dari mereka sih memang lagi apa ya, fokusnya ke kamu ada. Ya, fokusnya ke kamu dan mereka ngerasa kamu tuh tujuannya untuk saat ini. Tapi ada juga dari mereka yang memang saat ini fokusnya tuh lagi ke tujuan-tujuan hidupnya aja gitu. Tapi aku lihat nih di sini ya, kayak ada transformasi seseorang yang kayak udah berubah. Ada yang jadi lebih dewasa, ada yang jadi lebih tenang, lebih dekat ke Tuhan juga secara spiritual ya. Kalau kamu bingung sama dia, kalau sekarang sih dia lebih ke apa ya, di bawah happy aja sih sama dia, apapun yang terjadi, entah hubungan kalian, entah apapun keadaan dia saat ini, dia pengennya di bawah happy aja. Walaupun aku ngerasa hidupnya dia tuh kayak roller coaster ya, muter-muter bikin pusing gitu. Cuma apapun kondisi dia saat ini, aku ngerasa dia pengen tetap tahu tentang kamu gitu. Dan dia ngerasa lebih colorful aja gitu kalau dia bisa tetap deket sama kamu. Kalau ya dia masih ada, kalau kamu tuh masih ada di hidupnya gitu. Aku ngerasa banyak dari mereka yang berharap sama kamu. Cuma kalau aku lihat ya, energi kaliannya malah suka apa ya, jadi kayak cuek, diem aja, jadi kayak males gitu. Malah kalian tuh jadi kayak nantangin lagi, lo mau apa sih gitu dari gue gitu kan. Karena dianya nggak jelas, kalian jadi bawaannya tuh kayak kesel lagi ke dia. Kenapa sih lo gini, kenapa sih lo gitu, bikin gue bingung deh gitu. Ya nggak sih? Enggak ya. Nah, di sini juga aku ngelihat banyak dari kalian yang kondisinya ya, ada third party, cinta segitiga. Kalau kalian dalam hubungan cinta segitiga, secara komunikasi nih ya, yang cinta segitiga agak abu-abu komunikasinya sekarang, agak kurang jelas. Kenapa? Mungkin ada salah satu ya, kan kalian bertiga nih, ada salah satu yang bikin dia tuh kayak terganggu pikirannya. Yang aku khawatirkan adalah nanti dia bakalan memilih salah satu dari kalian. Entah siapa yang memunculkan dua orang. Kalau kamu cuma sebagai pilihan, kamu salah satu dari dua pasangan dia, ya aku takutnya nanti nextnya dia bakal memilih salah satu dari kalian sih. Iya, karena dia mulai ngerasa berat
agak berat dan agak beban kondisi saat ini, entah hubungan kamu atau hubungan dia dengan pasangannya. Terutama yang aku lihat banyak di sini tuh yang maskulin yang menghadirkan dua feminin ya. Kalian tuh sebenarnya ya, banyak dari kalian tuh yang udah beda arah dan tujuan. Kayak visi misinya tuh beda. Kamu mikirin apa, dia apa. Kamu pengennya apa, dia apa gitu. Cuma kayak masih suka terkoneksi aja di sini aku lihat. Pengennya sih ya dia ya kedepannya tuh ya lebih positif, lebih cerah gitu ya untuk hubungan kalian juga. Cuma aku ngerasa nih energi kalian tuh kayak berlawanan. Yang satu ada yang berharap, yang satu kayak udah males, udah cuek gitu. Walaupun sejatinya kalian masih pengen sama-sama ya kan. Mungkin dia juga gitu, masih pengen sama-sama, masih pengen nunjukin niat baiknya ke kamu gitu ya. Ya masih adalah semangat dia buat jalanin hubungan sama kamu. Di sini ada rasa dia tuh kayak pengen apa ya, menunjukkan kalau dia tuh siap menerima resiko, kalau dia tuh berani buat jalanin hubungan ini, dan dia mungkin ya berani lah ngambil resiko. Kadang ada rasa dia tuh pengen apa ya, kayak entah dia kesel atau marah ya. Cuma yang aku lihat kadang dia tuh ada rasa pengen ungkapin kekesalan dia atau kemarahan dia. Iya, nggak tahu nih kamu atau dia yang marah ya. Bisa vice versa sih. Pasti banyak dari kalian nih yang kayak udah memberikan batasan nih. Bisa kamu atau dia yang kasih batasan. Kalau dia bisa bilang ya, dia tuh pengen bilang kalau sabar-sabar dulu deh gitu. Sabar-sabar kenapa ya? Iya pengen bilangnya tuh gitu, kayak sabar-sabar dulu deh. Di sini ya, kalau aku lihat banyak dari mereka yang kayak lagi membaca situasi. Mungkin dia mau action, tapi dia kayak membaca situasinya dulu seperti apa. Banyak pikiran sih iya, aku lihat banyak dari mereka yang banyak pikiran. Tapi kalau kalian memang apa ya seseorang dari masa lalu, ini dia lagi ingat-ingat kamu sih akhir-akhir ini. Iya, lihat-lihat foto kamu. Kalau misalnya kalian berteman di sosial media juga, dia lagi update lihat foto-foto kamu gitu. Ya, kangen kali ya, apa gimana? Terus aku lihat rencana dia. Hubungan kalian mungkin rumit ya, rumit, ribet, complicated. Nah, salah satunya itu mungkin ada dekat sama beberapa orang juga atau dekat sama yang lainnya. Jadi dia kadang ngerasa kayak sesulit inikah untuk memperebutkan kamu dari orang lain kayak gitu, atau sesulit inikah memperebutkan kamu dari apa ya, kayak dia tuh ngerasa punya saingan gitu loh buat memperebutkan kamu, buat memiliki kamu. Kadang ada loh rasa dia di mana tuh kayak marah atau emosi, pengennya tuh aduh kayak kesel aja gitu, muak sama keadaan. Aku ngerasa ya mereka sih sebenarnya banyak dari mereka tuh bukan childish ya, tapi lebih ke udah dewasa, tapi kadang emosionalnya tuh susah dikontrol gitu, jadi kesannya kayak childish dan kekanak-kanakan. Nah itu kadang yang susah dia tahan ya, emosionalnya itu suka rasa kayak pengen marah gitu. Aku lihat di sini saat ini sih dia masih dalam fase mempertimbangkan ya hubungan kalian. Yang jelas sikapnya dia itu selagi kamu sikapnya baik, ya baik tuh maksudnya ya baik gitu ya. Ngerti gak sih baik? Aku bingung. Sikap baik tuh gimana? Ya selagi kamu baik, nggak ngeselin, nggak marah-marah, dia juga akan baik ke kamu gitu. Dan dia tahu sih mungkin banyak dari kamu tuh yang masih berharap ke dia. Mungkin ada alasan kenapa dia cuek. Dia tahu banget kamu banyak yang berharap sama dia, banyak yang berharap, banyak yang kayak begging gitu, kayak apa ya, ya berharap lah, entar berharap balikan, entar berharap diperhatiin, entar berharap sesuatu ketegasan atau apa atau keputusan. Cuma ya di sini dia masih kayak mempertimbangkan. Yang kayak dia pengen kasih tahu adalah gue ini masih mempertimbangkan loh, tapi gue masih bisa open ke lo, masih bisa terbuka gitu, nggak yang benar-benar menutup diri banget. Ya selagi kamu baik ya dia baik gitu, selagi lo baik ya gue baik aja gitu. Makanya kalau kalian masih berharap sama dia, ya
cobalah sikapnya buat tetap baik gitu ya, tetap lovely aja gitu ya, jangan yang kesel-kesel, emosi, kan jadinya nanti makin ribet ya, memperkeruh keadaan juga. Di sini aku lihat banyak dari mereka yang masih suka cari perhatian kamu. Ada sih kadang ya, ingin memperebutkan hati kamu atau bikin mengalihkan perhatian kamu gitu. Ini kan rencana dan tujuannya. Entah gimana, aku ngerasa banyak dari kalian yang kayak menarik energi lebih dari satu orang deh. Nggak tahu nih, kayak aku ngerasa aja gitu, kalian narik energinya tuh lebih dari satu orang. Di sini nih, kalau yang hubungannya udah nggak baik-baik aja, banyak dari mereka tuh yang masih suka cari perhatian, masih suka ingat kenangan sama kamu, caper-caper. Tapi hati-hati ya, capernya ini bisa jadi karena dia memang masih ada feeling, bisa jadi karena dia kesepian aja gitu. Jadi kayak I need more attention from someone. Jadi kayak dia butuh perhatian aja dari seseorang ya. Itu kayak tanda-tanda orang kesepian ya. Nih, aku lihat banyak juga dari mereka tuh yang kayak masih baper, kesel. Terus keadaan semuanya tuh ya di luar relationship bikin dia makin kesel juga gitu. Jadi kayak agak-agak muak, agak-agak panik gitu sama keadaan saat ini dia. Dia tuh rasanya tuh kayak pengen bebas, lepas dari semua masalah. Banyak masalah ya. Ada yang punya masalah sama kamu juga sih sebenarnya. Jadi kayak stres gitu loh, pikirannya tuh kayak kayak 7 keliling tuh kayak mikir terus tapi nggak stop mikirnya. Nah, aku lihat di sini buat kalian yang memang lagi ngejauh, aku ngerasa mereka ini memang lagi nggak mau ngelakuin apa-apa sih. Apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin, apa keinginannya ke depannya atau apa, dia nggak mau banyak bicara, kayak ingin memendam aja gitu. Mikirin, ngerasa beban iya, cuma dia nggak mau banyak bicara dulu saat ini. Jadi butuh waktu sih kalau kamu kayak nunggu dia mau action atau dia mau ngomong sama kamu, itu perlu waktu banget. Kayak kalian harus sabar-sabar sampai dia siap buat ya ungkapin ke kamu ya. Kadang ada sesuatu hal yang bikin dia tuh rasanya beban ini tuh kayak tiap hari dia bawa terus, dia pikirin, entah nih beban soal relationship atau soal apa ya. Cuma yang aku rasa beban ini tiap hari dia bawa terus, dia pikirin. Iya. Mereka ini kayak lagi banyak yang nggak terlalu semangat ya, kayak demotivasi gitu sama hidup, lemas, nggak semangat ya, kayak udah abis-abisan gitu, kayak apa aja udah dia keluarin kayak abis-abisan, nggak tahu abis-abisan apa, materi atau apa gitu. Tapi buat kalian yang memang hubungannya udah ngejauh, udah ada batasan ya, aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak lagi open relationship gitu. Open relationship tuh maksudnya ya dia pengen punya hubungan yang baru mungkin sama seseorang ya. Jadi kalau kamu udah lama gak komunikasi, dia gak ada kabar atau ngilang gitu aja, atau ngeghosting kamu ya, memang ya dia pengen punya hubungan yang baru sama siapapun lah gitu ya. Entah udah ada atau belum, tapi keinginannya tuh kayak gitu ya, tujuannya. Dan aku ngerasa banyak dari mereka tuh yang realistis, makanya dia pikir udahlah nggak usah balik ke masa lalu, lebih ke lihat ke depan aja gitu ya. Sebenarnya nih ya, banyak dari mereka yang kayak lagi nggak baik-baik aja, tapi mereka kayak pura-pura tegar, pura-pura kuat, strong gitu ya, padahal mah nggak baik-baik aja. Stres iya, aku ngerasanya. Bahkan ya untuk urusan karir dan kerjaan aja tuh mungkin juga ada masalah, mungkin juga ada beban gitu. Kalau kamu ngerasa dia ngasih jarak ya, ngasih batasan ke kamu, ya memang ada sesuatu yang lagi dia pikirin, makanya dia lagi kayak ngasih jarak ke orang-orang, ngasih batasan.
Jadi orang tuh kayak susah ya menjangkau dia, atau susah buat apa ya, susah buat ngeganggu dia gitu, atau mungkin sebenarnya dia juga nggak mau diganggu. Dan di sini ya, kalau saat ini juga banyak dari mereka tuh yang rencananya tuh ya pengen ini aja, tetap bertahan sama hidupnya. Kalau dibilang tetap bertahan sama hubungan kamu, enggak sih ya. Dia lebih fokus ke hidup dia saat ini dibanding soal relationship. Aku ngerasa ya, banyak dari mereka ini yang tipenya tuh kayak maskulin banget, realistis, dan kalau udah sesuatu terjadi ya, something happen with hubungannya, jadi mereka tuh lebih kayak udahlah, udah kayak gini nih, udah chaos, berantakan, udah rusak hubungannya, lebih baik ya gue realistis aja gitu, gue udahin aja, gue selesain aja hubungan ini, entah nanti gue punya pasangan baru atau enggak itu urusan belakangan. Itu sih, aku mikirnya lebih ke situ ya. Tuh lihat, mereka juga rencananya lebih fokus ke finansial ya kayaknya. Tuh ada lagi kartunya, fokus ke finansial, ke karir, apapun yang berhubungan sama materi sih. Dan too bad, buruknya adalah dia ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa soal hubungan kamu. Entah emang ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, atau ada sesuatu yang menahan dia, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian dicinta segitiga ya, bisa jadi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa karena ada seseorang yang apa ya, yang bikin dia nggak bisa bergerak bebas buat lakuin sesuatu saat ini. Ini ya kayak nggak tahu nih, energinya kayak aku pengen bilang yang banyak ketarik ini energi cinta segitiga. Dan untuk cinta segitiga saat ini, aku ngerasa kalian tuh kayak lagi sedih-sedihnya, baper-bapernya. Nggak tahu masalahnya apa. Masalahnya tuh bener-bener kayak rumit, tapi tuh jadi kayak kebawa gitu, kebawa efeknya ke kehidupan kalian setiap hari. Jadi sedih, baper, susah makan, nggak mikirin diri sendiri, ya kan? Ini yang ketarik banyak banget, 60% energi cinta segitiga ya. Rencana dan tujuannya ya, sebenarnya ada sesuatu yang entah pengen dia omongin atau pengen apa, tapi yang aku lihat di sini dia pengen ketemu sih sama kamu. Terutama kalian yang memang punya konflik sih, rasanya tuh pengen ketemu atau pengen melampiaskan kemarahannya mungkin ya, entah kamu atau dia yang marah, kayak pengen ketemu. Tapi yang pengen ketemu juga di sini agak-agak suka maju mundur ya, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang ngechat, hubungi, kadang nggak tahu kemana. Jadi kayak maju mundur gitu aku lihatnya. Memang mungkin kayak kasih batasan, tapi hati kan nggak bisa dibohongin ya. Hati masih pengen deket, tapi ternyata ya keadaan yang bikin kalian berjarak, kalian kasih batasan satu sama lain. Yang diam-diam ini sih banyak yang sebenarnya kangen ya, rindu gitu. Tapi rindu dan kangen juga diam-diam aja. Energinya misterius ya, baik dari kalian yang nggak bisa, yang nggak tahu kabar dia tuh sekarang kayak gimana. Rencana dan tujuan dia, sebenarnya dia masih mau perhatian sama kamu. Iya, perhatian lah. Ada juga yang kalian kayak udah ngejauh, nggak tahu kabar masing-masing. Kayak dia tuh tahu ketika dia ada konflik sama kamu, kamu pasti benar-benar kayak nggak merhatiin makannya kamu jadi kayak susah makan, malas makan, tidur pun jadi susah tidur, overthinking. Dia tuh tahu, makanya di sini yang aku lihat dia tuh masih pengen perhatian sama kamu sebenarnya gitu. Atau ya diam-diam aja lah gitu, yang penting kamu sama dia aja yang tahu hubungan kalian. Oke, karena ajan kita istirahat dulu ya. Rencana dan tujuan dia padamu, dia sih ya sebenarnya tuh pengennya ya kamu sama dia tuh masih saling perhatian, pengennya gitu. Dan entah ada apa, mungkin kalian ada konflik atau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian ya. Untuk saat ini dia banyak melakukan introspeksi saat ini kayak gitu ya. Ya itu rencana dia saat ini lebih ke introspeksi dulu, apa ada yang perlu diperbaiki di dalam diri dia,
atau sebenarnya baiknya tuh kayak gimana untuk hubungan kamu sama dia. Tuh ada lagi kartunya kan, ada sesuatu yang lagi dia fokusin dan dia pengen perbaiki. Sebenarnya yang dia fokusin ini aku ngerasa bisa hubungan kalian atau hal lain ya. Hal lain tuh misalnya kayak keuangan atau pekerjaan dia gitu ya, entah ada mungkin masalah dengan beberapa orang gitu, ada yang dia lagi urus sih aku ngerasanya. Jadi kalau misalnya dia lagi pasif atau nggak bener-bener bikin relationship ya kamu maklumin aja ya, mungkin ada sesuatu yang perlu dia urus saat ini. Kan kasihan juga kan kalau misalnya seseorang lagi ada masalah terus ya kamu nge-push dia terus ya, dan dia makin pusing, makin stres. Aku lihat ya saat ini dia tuh kayak pengen apa ya, kayak pengen dia melihat suatu hal yang positif yang sebenarnya nih di hubungan kalian. Makanya aku ngelihat sebagian dari mereka masih ada yang pengen berusaha buat hubungan kalian sebenarnya. Tapi coba nanti kita lihat lagi ya. Ada yang ngerasa nih hubungannya tuh kayak udah di ujung tanduk ya, hubungan kamu sama dia. Udah hubungannya di ujung tanduk, udah hubungannya atau kaliannya tuh apa ya, mungkin ya salah satu dari kalian ngerasa gini, misalnya kamu mikir kalau kamu tetap dekat sama dia ini akan membahayakan kamu, misalnya bikin kamu stres atau bikin kamu apa ya, bikin kamu jadi negatif dan toksik gitu, entah mungkin dia toksik tapi kalian tuh masih mau deket, nggak bisa terpisahkan, nggak bisa jauh gitu, kayak gitu energinya. Ada yang cuek-cuek aja tuh maksudnya ya entah hubungan ini toksik, negatif atau bikin stres ya tetap aja lah, santai aja lah gitu. Terusnya kan lebih aware lagi ya kalau memang hubungannya nih nggak baik atau toksik buat kalian. Di sini sebenarnya ya masih ada seseorang tuh yang pengen deket, nggak pengen ngejauh, tetap deketan, tetap ngerasa butuh kamu atau butuh seseorang ya. Tapi ada juga yang kayak ngerasa di dalam hubungan cinta segitiga. Jadi ada yang ngerasa kayak salah satu di sini tuh kayak dicuekin sama pasangannya. Entah kamu atau pasangan dia atau dia yang ngerasa dicuekin. Ya. Tapi di sini aku ngerasa ya sebenarnya kalian ya, kamu sama dia tuh masih pengen buat kerja sama, buat ngejaga hubungannya. Bahkan kamu sama dia tuh sama-sama kayak nggak peduli sama orang lain, tetap aja fokusnya ke hubungan kalian gitu ya, hubungan kalian berdua daripada ke orang lain. Karena aku lihat di sini banyak banget kartu yang kayak banyak orang yang mau mendekat ke kalian, banyak orang yang kayak pengen deketin atau usaha gitu ya buat kenal kamu atau ngedeket ke kamu atau ke dia. Tapi kamu sama dia tetap fokus ke hubungan kalian berdua gitu. Itu bagusnya sih. Jadi kayak sebenarnya pondasi hubungan kalian tuh udah bagus gitu. Cuma entah ada apa yang bikin hubungan kalian tuh kayak goyah gitu ya. Nah, di sini tuh ada lagi kartunya yang dia tuh ya lagi introspeksi lah, lagi diam-diam aja. Banyak dari mereka tuh yang kayak lagi merenung, menyendiri, introspeksi gitu ya. Dan pengen berubah jadi lebih dewasa juga sih. Dan banyak juga nih orang sekeliling dia tuh yang bikin dia kesel, yang bikin dia marah gitu. Jadi kayak wah makin gak stabil tuh emosionalnya juga. Tuh banyak banget kartunya dari tadi yang bilang kalau ada beberapa orang yang kayak cari-cari masalah ke dia. Nah itu dia kesel banget sih. Makin stres kayaknya. Ya di sini ya, seandainya kamu ada masalah sama dia, dia pengennya kamu sama dia sama-sama menyelesaikan masalah itu. Entah nih apa hambatan dan halangannya, tapi ya sama-sama aja gitu, kerjasama buat menyelesaikan masalahnya gitu ya, untuk menghilangkan hambatannya. Di sini sebenarnya ada hal-hal yang kayak pengen dia tunjukin ke kamu, atau dia pengen jelasin ya, kayak ini kayak gini gitu. Dia tuh sebenarnya kayak udah siap-siap sih, kayak pengen action. Cuma kadang suka ada distraction dari hal-hal atau masalah lain. Itu yang bikin dia juga kadang nggak fokus ke hubungan kalian. Kayak gitu.
Dan aku lihat di sini untuk soal apa ya, kebahagiaan. Kalau sekarang sih kebahagiaannya lebih kayak dia banyak main dengan orang-orang terdekat sih, kayak teman-temannya gitu. Nah di situ dia mendapatkan kebahagiaan. Mungkin dia stres ya sama masalah apa untuk hubungan kamu atau masalah pekerjaan, ya dia cari kebahagiaannya tuh yaitu main sama teman-temannya, sama orang terdekatnya dia. Dia sebenarnya ya nggak mau nyusahin siapapun, termasuk kamu. Dan dia ngerasa hidupnya saat ini tuh bener-bener masalahnya tuh kompleks banget. Yang dia butuhkan tuh sebenarnya lebih ke insight, masukan, support gitu ya, kayak seseorang yang menguatkan dia. Entah kamu atau orang-orang di sampingnya ya, sebenarnya tuh ada rasa kayak pengen bantu dia, aku lihat. Cuma dia kayak udahlah nggak usah, aku nggak mau nyusahin siapa-siapa gitu. Jadi kayak dia yang menarik diri dari orang-orang, menarik diri dari kamu juga. Ya karena dia nggak mau nyusahin siapapun sebenarnya. Pengen adanya ya, rencananya tuh pengen adanya conversation sama kamu. Bicara dari hati ke hati tentang hubungan kalian. Mungkin itu adalah cara yang baik menurut dia. Karena aku ngerasa banyak dari kalian yang ada masalah, tapi diam-diaman. Ada masalah tapi kayak langsung pelan-pelan kayak ngejauh, menghilang. Ada masalah, tapi sama-sama egonya tinggi. Jadi nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang selesai jadinya. Sama-sama dua-duanya ngerasa kayak punya power. Dua-duanya egonya tinggi, gengsian. Nah, itu kan gimana mau selesai gitu masalahnya. Terus aku lihat di sini juga dia sih sebenarnya ya masih optimis sih sama hubungan kalian. Masih optimis karena memang masih ada hasrat sama kamu. Hasrat itu kan yang bikin kayak dia nggak bisa jauh dan lepas dari kamu. Cuma memang dia nggak pengen ya kayak dikekang atau diatur-atur. Dia pengennya tuh ya lebih bebas aja. Lebih bebas, dia yang ngatur hubungannya, terutama kalau dia maskulin ya, kayak pengennya kamu ikutin dia aja gitu, jangan ribet-ribet, jangan bawel-bawel. Otoriter ya dia ya. Aku nggak tahu nih ya, sebenarnya ya saat ini banyak dari mereka yang kayak dilanda kebingungan. Nah kebingungannya tuh karena apa? Kalau kamu ngerasa hubungan kamu sama dia goyah ya, ada masalah, nah berarti dia ngerasa masalahnya ada di hubungan kalian. Tapi kalau kamu ngerasa hubungan kamu sama dia sebenarnya nggak ada masalah yang besar atau masalah yang gimana, nah berarti dia lagi ada masalah di luar hubungan kalian. Ya menurut aku kasih waktu aja sih, karena di sini banyak mereka yang kayak ngerasa terpuruk dan dipush sama banyak orang gitu, entah dari keluarga atau teman-temannya, rekan kerja atau apa. Sebenarnya ya dia tuh pengen ngajak kamu pergi ke suatu tempat, entah liburan, entah kemana gitu ya, kayak kalian tuh having fun gitu ya, spending time bareng-bareng, entah liburan atau kemana. Pokoknya pengennya nggak ada yang ganggu sih gitu. Kan stres nih, jadi kayak healing kali ya. Iya, atau mungkin banyak dari mereka yang merindukan pertemuan sama kamu, atau ya merindukan ada keinginan buat ngajak kamu pergi atau cuma sekedar bertemu ya. Dia tuh pengen ya sebenarnya ya hubungan yang stabil, kehidupan yang stabil. Pengennya sih gitu, cuma nggak tahu nih keadaannya kayak gimana ya. Sebenarnya ya banyak dari mereka itu tipe-tipenya yang nggak bisa melawan aturan. Misalnya keluarganya dia tuh nyuruh apa, nah dia tuh bakalan ngikutin apa kata keluarganya. Sebenarnya ada kenyamanan yang dia rasain sama kamu. Entah deh, aku ngerasa banyak dari mereka yang lagi di bawah pengaruh keluarganya. Gitu sih. Iya, sebenarnya dia masih pengen tetap dekat sama kamu gitu, masih kayak pengen bareng deket sama kamu. Cuma kadang ada hal-hal yang bikin dia jadi terpengaruh.
entah keluarga, orang terdekat, lingkungan atau apa. Apalagi kalau dia memang orangnya yang gampang terpengaruh gitu. Di sini ya rencananya sebenarnya dia butuh sebenarnya dia perlu gitu. Dia ngerasa dia perlu mengambil sebuah keputusan. Iya. Tapi dia takut ada seseorang nanti yang kecewa sama keputusannya. Jadi bisa dibilang kayak ya dia harus mikirin ini keputusannya tuh ada menyakitkan orang lain atau enggak. Nah itu yang dia lagi pikirin. Agak kasihan, aku ngerasanya kenapa jadi kasihan energinya sama dia ya. Kayak lagi nggak baik-baik aja sih sebenarnya. Dan kalian malah banyak yang nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Yang kamu lihat di luar itu adalah image yang pengen emang dia tunjukin aja gitu ke kamu. Misalnya dia nggak baik-baik aja, tapi dia nunjukin yang baik-baik aja, everything is okay gitu, dan kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Tuh ada lagi kan di sini kayak dia harus mengambil sebuah keputusan dan dia punya banyak option mungkin, makanya dia bingung, makanya dia stres juga ya kan. Dan aku lihat di sini banyak dari mereka yang ya tetap pengen positive thinking aja gitu. Tapi buat kalian yang memang udah ngejauh, udah hubungannya putus di sini ya, dia tuh bisa bilang kayak ya udah semuanya udah selesai, udah nggak ada lagi kesempatan. Karena saat ini sebenarnya yang dia pikirin itu bukan relationship gitu. Apa yang dia rasain? Patah hati iya, sakit iya, ada desperation iya, ada sesuatu yang bikin dia shock iya. Cuma karena mereka realistis ya itulah, mereka harus kasih keputusan. Apalagi kalau dia putus sama kamu terus jadi kayak udahlah, nggak ada apa ya, udah fokus ke masa depan aja, nggak ada keinginan buat kesempatan kedua atau balikan gitu ya. Aku nggak tahu nih hubungan kalian tuh sebenarnya toksik atau enggak, negatif atau enggak. Cuma yang aku lihat di sini kayak salah satu dari kalian tuh ya sebenarnya tuh kayak lama-lama tuh kayak terobsesi. Udah bukan cinta lagi tapi benar-benar kayak addiction dan obsesi gitu, obses, benar-benar kayak nggak mau jauh, nggak mau putus, nggak mau selesai hubungannya. Entah di akhir-akhir ini aku ngerasa kenapa banyak dari kalian yang hubungannya udah putus nih, ketariknya energinya udah putus, udah selesai terus galau, karena sebenarnya alasannya banyak yang nggak terlalu jelas. Rencana dan tujuannya, sebenarnya rencana dia tuh pengen adanya new beginnings buat hidupnya dia, sesuatu yang baru, permulaan yang baru. Dia pengen adanya perubahan, perkembangan untuk hidupnya, dan dia pengen ya bebas. Di sini kita bisa bilang ada dia ngerasa sebuah endings, sesuatu yang udah berakhir. Nah dia tuh pengen ada new beginnings, grow, change, liberation dan transition. Intinya dia pengen ada perubahan dan ya perkembangan buat hidupnya gitu. Nah ini yang buat ini ya, yang hubungannya udah selesai. Nih dia juga ngerasa ada sesuatu yang udah selesai. Separation, kalian juga menjauh terus break up. Di sini bisa dibilang kalau misalnya kamu hubungannya toksik atau negatif, dia tuh pengen stop the pattern. Jadi kayak ya udah kita ini aja gitu, selesai, kita akhirin gitu, biar nggak terlalu terus-terusan berlanjut kayak gini masalahnya. Jadi kayak apa ya, jadi kayak pengen mutusin tali yang bikin hubungan kalian toksik gitu. Makanya banyak dari mereka tuh yang kayak diem, silent treatment. Karena apa? Karena bingung iya, stres iya, dan pikirannya tuh kayak udahlah, udahin aja, selesain aja. Nah kayak gitu. Ya pelan-pelan sih ada yang lagi healing ya. Tuh, tadi aku bilang kan semakin kesini ketarik energinya tuh hubungan yang toksik dan negatif. Makanya dibilang kayak dia tuh pengen freedom from toxic. Pengen apa ya, kayak bebas dari hubungan yang toksik gitu loh. Bebas dari sebuah addiction dari hubungan ini, kecanduan atau susah lepas kan mungkin dari kamu. Makanya di sini dia pengen adanya tuh healing, penyembuhan dari patah hati. Baik-baik aja kah? Enggak, patah hati kok sebenarnya. Cuma kan harus realistis ya. Mungkin kalian yang pernah ada keinginan buat punya hubungan yang serius,
komitmen ke depannya, ke jenjang yang lebih serius. Keinginan sih ada, di dalam hatinya masih ada keinginan. Tapi kalau gini ya, coba aku ini ya, ini kalimatnya nih. Aku tuh kayak lagi loading gitu loh. Pikiran aku, intuisi aku lagi loading banyak gitu, kata-katanya cuma kayak harus disusun kalimatnya gini. Sebentar. Kalau hubungan kamu sama dia udah putus, sebenarnya di lubuk hatinya dia, kalian mungkin pernah ya ada keinginan buat punya hubungannya serius. Itu tuh masih ada di dalam hatinya. Cuma dia nggak bisa menjanjikan sama kamu. Jadi kayak yaudah kita sekarang masing-masing dulu, lihat nanti ketika kita mungkin udah berubah lebih baik, udah jadi versi terbaik masing-masing, ya nggak mungkin, ya why not gitu, siapa tahu kalian balikan lagi atau nanti ketemu lagi, adanya union atau adanya apa sih kayak penyatuan gitu, ada keinginan kayak gitu. Tapi buat kalian yang energinya makin lama makin dekat, baik-baik aja dan positif ya, berdoa aja kedepannya bakal ada sebuah komitmen yang lebih serius. Rencana dan tujuannya dia, aku ngelihat di sini lebih banyak mereka yang pengen tenangin diri dulu saat ini, tapi masih pengen tetap nice, baik ke kamu gitu ya, sikapnya ya friendly biasa aja, dan kadang masih pengen perhatian juga ke kamu, kayak pengen ngasih sesuatu atau apa. Tapi dia pengen bilang kalau maafin aja kalau mungkin dia menyakiti kamu atau menyakiti hati kamu. Sebenarnya itu bukan keinginan dia yang secara sengaja gitu ya. Kalau dia pasif dan cuek, dia memang sekarang lagi pengen tenangin diri, lihat nanti ke depannya gimana ya sikapnya, apa yang dia putuskan. Dan ya dia sih masih pengen kepo tentang kamu. Di sini aku ngeliat banyak dari mereka yang kayak lagi insomnia, susah tidur, jam tidurnya berantakan, tapi pura-pura baik-baik aja, pura-pura nunjukin di luar kalau ya everything is okay. Dan sebenarnya yang bisa dia bilang adalah ada keinginan dia tuh kayak pengen apa ya, memeluk kamu gitu loh, karena mungkin dia ngerasa kamu juga nggak baik-baik aja situasinya sekarang gitu. Dan sebenarnya di lubuk hatinya dia yang paling dalam, dia bisa bilang kayak ya apa ya, I always be there, dia bakalan selalu ada buat kamu sebenarnya. Cuma lihat nanti aja akan seperti apa. Sedih iya nih, aku ngerasa dia sedih memang. Sedih karena udah menyakiti kamu, atau sebenarnya dia juga merasa tersakiti sama keadaan hubungan kalian saat ini gitu. Kalau untuk komunikasi sebenarnya masih mau komunikasi, ada rasa masih mau komunikasi, cuma nggak bisa banyak ngobrol juga sih ya kan. Pengennya memang kan ini kan, rencana dan tujuannya pengen tenangin diri juga gitu. Oke, itu aja ya, semoga kalian puas dan bermanfaat. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Untuk zodiak ya, zodiak kamu atau zodiak dia ada zodiak Leo, Taurus, Aquarius, Gemini, Scorpio, Capricorn, Pisces, dan Libra. Inisial huruf nama kamu atau nama dia ada huruf A, Z, E, P, D, I, L, V, X. Oke, sorry kalau agak kecepatan ya. Oke, itu aja. Thank you guys for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.